Hari itu tanggal 2 September 1859. Orang-orang di seluruh Eropa dan Amerika Utara bangun pada malam hari dalam keadaan bingung dan masih lelah. Mereka yakin hari sudah pagi karena di luar sangat cerah, tapi ketika mengintip keluar jendela, mereka mendapati cahaya cerah ini bukanlah sinar matahari. Langit diterangi aurora intens yang tak terhitung jumlahnya, merah, hijau, dan ungu. Warnanya begitu terang sehingga orang-orang bisa membaca buku semudah pada siang hari. Aurora-aurora ini muncul bahkan di wilayah yang belum pernah menyaksikannya selama ini, seperti Kuba, Kepulauan Bahama, Jamaika, dan Hawaii. Efek visual yang keren bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang terpesona sekaligus ngeri. Alat yang paling berteknologi tinggi saat itu, kabel telegraf, mengalami korsleting di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bunga api beterbangan dari peralatan listrik dan banyak operator manusia tersambar sengatan listrik. Kertas-kertas di kantor telegraf terbakar hangus. Semua mesin segera dilepaskan dari baterainya, tapi mesin-mesin ini tetap secara misterius mengirimkan pesan rusak. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting menyebar ke area luas. Cahaya warna-warni terus menari-nari di atas kepala. Semua ini menyebabkan kepanikan dan kebingungan total. Penduduk bumi tidak pernah melihat atau mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa matahari adalah penyebab kekacauan ini. Salah satunya adalah astronom Inggris Richard Carrington. Sekitar pukul 11 siang pada tanggal 1 September, pria itu sedang berdiri di dekat teleskop di observatorium pribadinya. Dia mengamati bintik matahari di permukaan matahari. Tiba-tiba, dua titik cahaya putih terang muncul. Mereka tampak seterang sinar matahari langsung. Pada saat itu, sang astronom tidak tahu kekacauan mengerikan seperti apa yang akan ditimbulkan suar ini. Belakangan, barulah diketahui dengan jelas bahwa matahari telah menghasilkan badai geomagnetik dahsyat dan melepaskannya ke lapisan pelindung planet kita. Gelombang demi gelombang partikel bermuatan menghantam atmosfer bumi. Medan magnet bumi tidak cukup kuat untuk menghentikannya, sehingga tertembus dan badai tadi pun menghantam bumi serta menyebabkan malapetaka. Fenomena ini dinamai peristiwa Carrington. Sejauh ini, itu adalah badai matahari terparah yang pernah tercatat. Untungnya, itu terjadi ketika manusia belum punya terlalu banyak teknologi canggih dan tidak terlalu rentan terhadap amukan geomagnetik matahari. Badai matahari tahun 1859 ini 3 kali lebih kuat dibanding yang terjadi pada 13 Maret tahun 1989. 3 hari sebelum dimulai, para astronom menyaksikan letusan dahsyat di permukaan matahari. Dalam beberapa menit, miliaran ton awan gas terlempar dari bintang itu. Gas ini meluncur langsung ke planet kita dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Pada hari Senin, tanggal 12, massa plasma surya yang sangat besar mencapai medan magnet bumi. Badai ini begitu dahsyat sehingga menimbulkan aurora yang spektakuler dan menciptakan arus listrik bawah tanah di bawah Amerika Utara. Arus ini menemukan sejumlah kelemahan di jaringan listrik Quebec, Kanada. Dan dalam kurang dari 3 menit, seluruh kota kehilangan daya. Jutaan orang mendapati diri mereka terjebak di jalan-jalan yang gelap gulita, gedung-gedung gelap, dan lift macet. Mereka terbangun di rumah berudara sangat dingin tanpa bisa memasak sarapan. Pemadaman listrik 12 jam yang mengikutinya menutup perbisnisan, bandara, dan sekolah. Metro Montreal pun ikut ditutup. Di Amerika Serikat, ratusan jaringan listrik mulai bermasalah beberapa menit setelah badai tadi menghantam permukaan bumi. Untungnya, semua masalah ini tidak menyebabkan pemadaman listrik. Akan tetapi, badai itu cukup parah hingga mengganggu sistem komunikasi satelit dan sinyal radio. Beberapa satelit luar angkasa lepas kendali selama beberapa jam. Banyak di antaranya mengalami masalah misterius yang hilang begitu saja ketika badai mulai mereda. Tidak ada surat kabar yang membahasnya, tapi pada tahun 2012, bumi hampir binasa setelah luput tipis dari badai matahari ekstrem yang paling parah dalam 150 tahun terakhir. Pada 23 Juli, astronom di Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa di Colorado melihat 2 awan partikel energi. 2 awan ini meletus dari permukaan matahari dan meluncur ke luar angkasa. Hanya dalam 19 jam kemudian, awan ini meluncur melewati tempat yang baru saja ditinggalkan planet kita. Jika letusan matahari ini terjadi beberapa hari sebelumnya, bumi akan berakhir di garis api. Jadi,
Bagaimana jika badai matahari sekuat peristiwa Carrington ikonik terjadi saat ini? Seberapa besar dampak yang ditimbulkannya? Akankah hidup kita kembali normal setelah bencana seperti itu? Sebelum menguak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita cari tahu apa itu badai matahari. Matahari adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali, dia memuntahkan semburan energi, yakni suar surya. Suar surya sering muncul seiring dengan fenomena yang disebut lontaran masa corona, yaitu gelembung gas raksasa terionisasi yang dapat melaju hingga lebih dari 966 km per detik. Letusan gunung berapi terkuat di bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan suar surya yang melepaskan energi 10 juta kali lebih kuat. Dalam beberapa menit, satu suar surya dapat mengeluarkan miliaran ton partikel bermuatan. Suar surya juga sangat panas dengan suhu mencapai jutaan derajat Celcius. Para astronom meyakini semburan radiasi surya seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa area. Pada satu ketika, semua energi yang terpendam itu terlepas. Bintang mengirimkan cahaya dan partikel yang kebanyakan adalah elektron dan proton. Sebagian besar suar surya berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung sampai berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar surya tergantung tingkat kecerahannya di bawah sinar X. Kita tidak akan bisa melihat suar terkecil tanpa bantuan peralatan khusus. Suar surya menyebabkan pemadaman sinyal radio sekilas di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan semua orang. Suar kelas X menyebabkan badai matahari terkuat yang bertahan paling lama. Saat membayangkan bahaya yang datang dari luar angkasa, kebanyakan dari kita membayangkan asteroid yang mendekat seperti asteroid yang memusnahkan para dinosaurus. Tapi ternyata, kita harus lebih khawatir tentang matahari tua yang setiap hari kita lihat. Badai matahari super kuat yang mengarah ke bumi tidak akan terjadi seketika. Pertama, akan ada sinar matahari berenergi tinggi yang adalah sinar ultraviolet dan sinar X. Sinar ini akan mengionisasi atmosfer atas planet kita dan mengacaukan komunikasi radio. Setelah itu, badai radiasi akan menghantam bumi. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, awan besar yang terdiri dari partikel matahari bermuatan akan mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini akan berinteraksi dengan medan magnet bumi dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Jika badai matahari hebat terjadi di masa sekarang, dampaknya akan dimulai dengan mengganggu GPS dan melumpuhkan satelit. Jika ada astronot yang sedang berjalan di luar angkasa pada saat itu, mereka hanya punya beberapa menit setelah kilatan cahaya pertama untuk mencari tempat berlindung. Pesawat luar angkasa mereka kemungkinan besar akan terlindung dengan baik dan cukup aman. Tantangan utamanya adalah masuk ke sana tepat waktu. Setelah itu, badai akan terus mengganggu komunikasi satelit. Itulah sebabnya banyak aktivitas harian kita, mulai dari menelpon teman hingga membayar menggunakan kartu kredit, akan terganggu. Tapi, salah satu konsekuensi terburuk adalah pada jaringan listrik. Lonjakan daya yang disebabkan partikel dari matahari akan merusak transformator raksasa. Butuh waktu lama untuk menggantinya, apalagi jika ratusan atau bahkan ribuan rusak bersamaan. Di beberapa tempat matinya satu jaringan listrik akan membuat yang lainnya rusak juga, menciptakan reaksi seperti domino. Bayangkan hidup tanpa listrik selama sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Tidak ada lampu, tidak ada komputer, dan tidak ada ponsel. Sistem pasokan air rusak, tidak ada makanan di supermarket. Ditambah lagi, tanpa listrik, hampir mustahil bagi kita untuk menyalakan kembali jaringan listrik yang sudah rusak. Badai matahari yang dahsyat akan merugikan manusia sekitar 15.000 sampai 30.000 triliun rupiah. Dan itu hanya selama tahun pertama setelah bencana itu terjadi. Dunia membutuhkan 4 hingga 10 tahun lagi untuk pulih. Dampak nominal pada segala jenis satelit saja akan mencapai 980 triliun rupiah. Di bawah aurora yang indah, manusia harus terbiasa dengan gaya hidup baru yang sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, kita akan mendapatkan peringatan lebih awal. Peralatan modern di seluruh dunia dan di luar angkasa tidak berhenti mengamati matahari, bahkan sedetik pun. Begitu badai matahari yang buruk terjadi, manusia akan punya waktu untuk bersiap, antara beberapa jam sampai beberapa hari. Dan jika transformator dinonaktifkan pada waktunya, dampaknya tidak akan terlalu parah.
Apa yang akan kusebutkan berikutnya mungkin terdengar menakutkan, karena selain itu ada juga suar super. Dibandingkan suar semacam ini, semburan radiasi matahari kita bukanlah apa-apa. Biasanya, suar super terjadi pada bintang muda yang aktif. Pada tahun 2016, astronom melihat fenomena seperti itu. Sebuah bintang yang berjarak 1.500 tahun cahaya dari bumi menghasilkan suar 10 miliar kali lebih kuat dibanding yang meledak dari matahari kita. Bukan berarti kita aman di sini, di bumi. Bahkan, matahari paruh baya kita tahu cara menghasilkan suar super. Tapi meski bintang muda bisa memancarkannya seminggu sekali, atau bahkan lebih sering, bagi matahari kita, itu hanya sekali dalam beberapa ribu tahun. Namun tetap, jika orang-orang tidak tahu cara melindungi bumi, satu suar super saja dapat merusak lapisan ozon kita dan membinasakan kehidupan di bumi. Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya.
Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Ini adalah otak manusia yang sesungguhnya. Ya, begitulah. Sampai awan abu panas mengubahnya menjadi kaca. Transformasi gila ini terjadi hampir 2000 tahun yang lalu ketika Gunung Vesuvius memutuskan bahwa ini adalah hari yang baik untuk meletus dan menghancurkan kota-kota seperti Pompei, Oplontis, dan Herculaneum. Otak khusus ini adalah milik seorang pemuda yang hidup pada tahun 79 Masehi di Herculaneum. Bukan kota Romawi yang paling terkenal,
Tapi itu adalah tempat pertama yang ditemukan di bawah abu Vesuvius pada tahun 1709. Sekitar 200 tahun kemudian, para arkeolog menemukan jasad pemuda ini dalam keadaan telungkup di atas tempat tidur. Semua asap dan abu mungkin membuatnya bingung. Jadi ketika sebagian besar penduduk Herculaneum bergegas ke pantai, berharap bisa diselamatkan, si pria berotak ini akhirnya terjebak di dalam bangunan dan pingsan. Anehnya, hal ini justru menyelamatkan otaknya agar tidak hilang sama sekali. Bagaimana bisa otak berubah menjadi kaca? Nah, ketika Gunung Vesuvius meletus, gunung ini tidak hanya mengeluarkan lava, tapi juga mengirimkan awan abu yang sangat panas sebelum lava yang sudah mengeras bisa mengalir ke bawah. Jenis lava ini, yang dikenal sebagai aliran piroklastik, bisa mencapai suhu 465 derajat Celcius, suhu yang sangat tinggi. Cukup panas untuk melelehkan otakmu, tetapi tidak cukup panas untuk mengubahnya menjadi kaca. Awan abu bagaimanapun juga dapat mencapai suhu antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Tetapi untuk mengubah sesuatu menjadi kaca, kamu tidak hanya membutuhkan panas, kamu juga membutuhkan pendinginan yang cepat. Sederhananya, kamu harus memanaskan sesuatu pada suhu yang sangat tinggi sampai meleleh menjadi cairan. Jika kamu membiarkannya mendingin secara perlahan, molekul-molekul cairan ini akan mulai menata diri mereka sendiri dengan tenang dalam bentuk kristal. Tetapi jika sesuatu ini mendingin dengan sangat cepat, ia akan membeku dalam bentuk apapun cairannya. Ini seperti membuat es batu. Jika kamu menuangkan air ke dalam nampan dan memasukkannya ke dalam freezer, air tersebut akan berubah menjadi es karena air tersebut mendingin dengan cepat. Tetapi, jika kamu membiarkan air pada suhu ruangan, air akan menguap begitu saja. Ini berarti bahwa otak meleleh karena suhu yang sangat tinggi. Tetapi sebelum bisa mengkristal, misalnya, atau hanya mendidih, ia menjadi sangat dingin. Aliran dari letusan tidak cukup panas untuk terjadinya hal ini. Tetapi awan abu yang mencapai kota sebelum aliran piroklastik cukup panas untuk memulai proses ini, dan cukup cepat untuk pergi pada waktu yang tepat. Untuk mengetahui suhu yang tepat yang dibutuhkan untuk transformasi otak ke kaca ini, para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut kalorimetri, pemindaian diferensial. Nama yang cukup canggih ini pada dasarnya berarti bahwa mereka memanaskan pecahan kaca untuk melihat kapan pecahan kaca tersebut mulai berubah bentuk. Mereka menemukan bahwa awan abu harus memiliki suhu 510 derajat Celcius agar sel-sel otak mulai meleleh. Nah, ingatkah kamu bagaimana aku mengatakan bahwa orang ini berada di dalam gedung, tetapi sebagian besar warga berada di luar? Nah, ingatkah kamu bagaimana aku mengatakan bahwa orang ini berada di dalam gedung, tetapi sebagian besar warga berada di luar? Nah, orang-orang itu juga terpapar oleh perubahan suhu yang drastis ini, tetapi mereka tidak berubah menjadi kaca, karena mereka tidak terlindung oleh dinding bangunan. Perlindungan yang diberikan oleh tengkorak pasti membantu pria ini, tetapi itu tidak cukup. Dan karena orang lain tidak memiliki perlindungan yang sama, otak mereka pada dasarnya puff. Dan sebelum kamu bertanya, tidak ada bagian lain dari tubuhnya yang berubah menjadi kaca. Kamu tahu, kamu membutuhkan cairan agar proses pembuatan kaca dapat terjadi. Otak memiliki banyak air dan lemak, yang membuatnya menjadi kandidat utama untuk proses penggelasan. Ya, aku baru saja mengarang kata itu. Organ-organ lain mungkin mengandung cairan, tetapi mereka tidak terlindungi seperti otak, sehingga mereka hancur oleh panas. Dan tulang tidak memiliki cukup cairan. Jadi, tulang tetap sama saja, tulang yang tidak hangus. Ketika otak berubah menjadi kaca, ia terlihat sangat mirip dengan batu obsidian, sejenis kaca vulkanik yang dibentuk oleh lava gunung berapi yang dingin. Bahkan arkeolog forensik yang menemukan otak yang berubah menjadi kaca ini pada awalnya mengira bahwa itu hanyalah sebuah batu. Dia sedang mempelajari tulang-tulang pahlawan kita ketika dia melihat sesuatu yang bersinar di dalam tengkoraknya, tepat di tengah-tengah abu vulkanik yang memenuhi tengkorak itu. Yang mengejutkannya, benda ini jauh lebih rapuh daripada obsidian dan juga lebih kecil, dengan beberapa fragmen yang hanya berukuran beberapa milimeter. Dia baru mengetahui bahwa ini adalah bagian dari otak orang itu setelah dia membawa gelas itu ke laboratorium.
Dengan bantuan mikroskop, ia menemukan bahwa ini bukanlah batu, melainkan jaringan organik yang pada dasarnya adalah sel-sel yang membentuk organ-organ tubuh kita. Jaringan organik ini dibuat oleh protein, sebuah molekul yang diproduksi oleh makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Dan ini bukan sembarang protein. Protein yang satu ini khusus untuk otak manusia, karena setiap organ tubuh terbuat dari jenis protein yang berbeda. Para peneliti juga menemukan sel-sel saraf yang diawetkan di dalam gelas ini, lengkap dengan sulur-sulur yang membantu mereka menerima dan mengirim pesan. Mikroskop juga menunjukkan apa yang tersisa dari mielin, zat lemak yang memberikan dorongan kecepatan pada pesan yang berjalan di sepanjang saraf. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan menemukan otak manusia yang diawetkan. Faktanya, lebih dari 4.000 otak telah ditemukan sejak abad ke-17. Ini mungkin tidak terlihat seperti jumlah yang besar, tetapi perlu diingat bahwa hanya menemukan otak yang diawetkan dalam kerangka, sementara organ-organ lainnya sudah tidak ada. Bukanlah hal yang umum. Kamu tahu, otak manusia sebenarnya adalah benda pertama yang terurai ketika kita berada di bawah 1,8 meter, dan biasanya berubah menjadi cairan. Ketika para ilmuwan menemukan otak manusia, biasanya otak tersebut sudah kering, membeku, dan berubah menjadi sabun. Otak bisa mengalami dehidrasi jika seseorang tewas di tempat yang sangat panas, seperti gurun. Otak yang membeku ditemukan tentu saja di tempat yang sangat dingin, seperti tundra kutub. Otak yang diubah menjadi sabun mungkin terdengar aneh, tapi proses saponifikasi bukanlah hal yang langka. Kamu membutuhkan banyak lemak dan minyak untuk membuat sabun, dan otak manusia dipenuhi dengan hal ini. Ini adalah proses yang rumit, tetapi jika kamu menemukan otak yang berubah menjadi sabun, itu pasti dikubur di tempat yang sangat basah dan hanya memiliki sedikit oksigen. Pada tahun 1982 misalnya, para pekerja konstruksi menemukan puluhan kerangka manusia di sebuah kolam di Florida. Semuanya berusia 8.000 tahun. Dan 91 diantaranya memiliki otak yang masih utuh, dan maksudku, otak mereka berubah menjadi sabun jeli. Selama tahun 2000-an, otak 45 orang ditemukan di Spanyol yang diawetkan karena proses saponifikasi ini. Penemuan ini membantu para peneliti memahami komposisi kimiawi otak dan bahkan kondisi cuaca saat orang-orang ini meninggal dunia. Para ilmuwan juga menemukan 2 otak berusia 3.700 tahun di Turki, yang merupakan milik seorang pria parubaya dan seorang remaja yang mencoba melarikan diri dari serangan di kota mereka. Kali ini, otak-otak tersebut berubah menjadi arang karena api yang sangat panas. Dan meskipun tengkorak mereka mengawetkan otak dalam kondisi seperti ini, proses pemanasan dan pendinginan mungkin tidak cukup kuat untuk membuat mereka menjadi arang. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para ilmuwan menemukan otak yang secara alami berubah menjadi kaca. Ini seperti menemukan unicorn, tapi dengan cara yang lebih ilmiah. Jadi, apa artinya penemuan ini? Pertama, penemuan ini memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan mereka yang sudah ada sejak lama. Kedua, penemuan ini mengajarkan para ilmuwan cara yang luar biasa untuk mengawetkan otak manusia. Penemuan ini juga menunjukkan betapa kuatnya alam, cukup kuat untuk mengubah otak menjadi kaca, namun cukup halus untuk mengawetkannya selama ribuan tahun. Jadi, mari kita beri tepuk tangan untuk pemuda yang tanpa sadar telah berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Dia mungkin tidak tahu bahwa otaknya suatu hari nanti akan menjadi bintang dari sebuah penemuan yang inovatif. Akhir hidupnya yang tragis telah memberikan kita sebuah pandangan yang menarik ke masa lalu. Kamu terbang ke Spanyol bersama tim arkeolog untuk mencari artefak kuno. Beruntung kamu menemukan salah satu harta karun terbesar dari zaman perunggu Iberia, budaya zaman perunggu di Portugal dan Spanyol. Kamu berhasil menggali koin, perhiasan, vas, bejana, dan 2 benda yang cukup aneh. Yang satu mirip bagian dari tongkat kerajaan, satunya lagi menyerupai gelang. Tahu apa yang aneh dari benda-benda tersebut? Kedua benda itu ternyata terhubung dengan ruang angkasa.
Pada tahun 1963, beberapa mil dari kota Vienna, Spanyol, para ilmuwan menemukan harta karun Vienna, salah satu timbunan emas yang paling signifikan dari zaman perunggu. Menariknya, apakah ada harta karun perunggu dari zaman emas? Lupain aja deh, semua emas yang ditemukan berasal dari antara tahun 1500 dan 1200 sebelum Masehi, kecuali tongkat kerajaan dan gelang tadi. Tongkat kerajaan dan gelang ini dibuat oleh penghuni planet lain, jadi tanggal pembuatannya tidak diketahui. Itu cuma bercanda, tapi ada sedikit kebenaran dalam lelucon ini. Ketika ilmuwan mempelajari emas yang ditemukan, ternyata kedua benda itu terbuat dari besi. Kamu mungkin berpikir, terus kenapa? Nah, masalahnya pada zaman perunggu, manusia belum menambang atau mengolah besi. Pengelolaan logam baru dimulai sekitar tahun 850 sebelum Masehi, sekitar 400 sampai 700 tahun setelah harta karun Vienna dibuat. Kok bisa? Petunjuk untuk misteri ini dapat ditemukan di Mesir kuno. Di makam Firaun Tutankhamun ditemukan belati besi yang juga terbuat dari besi serupa. Tapi belati ini jauh lebih berharga daripada harta karun lainnya. Dan ini karena belati itu dibuat dari benda luar angkasa, meteorit. Ya, gelang dan tongkat kerajaan itu juga terbuat dari besi meteorit. Bedanya dengan logam bumi adalah besi kosmik memiliki kandungan nikel tinggi, jadi semuanya masuk akal. Orang-orang dari zaman perunggu tidak bisa menambang besi dari perut bumi, tapi nggak ada yang menghalangi mereka mengumpulkan besi yang jatuh dari langit. Bayangin betapa kerennya punya perhiasan atau belati dari bahan yang menempuh perjalanan jutaan tahun melintasi luasnya ruang angkasa. Bahkan mungkin bahan itu mengandung partikel dari bintang kuno yang telah punah. Kini dua artefak harta karun Vienna ini menjadi benda yang tertua yang tercatat di semenanjung Iberia yang terbuat dari besi meteorit. Kini semua jelas, kamu bisa mengalihkan perhatian ke kekayaan harta karun Vienna. Koleksinya terdiri dari 66 benda, mangkuk, gelang, botol, perhiasan emas, 3 botol perak, dan kancing emas kuning. Total 10 kg emas kuno. Orang-orang menyembunyikannya dan baru setelah 3.000 tahun, kita berhasil menemukannya. Impian para arkeolog ini dapat ditemukan di Museum Vienna, di mana pameran dari berbagai periode waktu disajikan. Dari masa prasejarah sekitar 50.000 tahun yang lalu hingga masa kini, terdapat benda-benda dari periode Iberia, zaman Romawi, hingga peradaban Arab. Di sana kamu bukan hanya menemukan perhiasan dan koin, tapi juga sisa-sisa pilar, keramik, serta artefak arsitektur lainnya. Koleksi ini dianggap sebagai salah satu harta prasejarah terpenting di Eropa, dan yang paling keren, kamu bisa melihat semuanya dengan mata kepala sendiri hanya dengan 2 euro atau sekitar $2. Pergilah ke Vienna, temukan museumnya, dan nikmatilah. Hei sobat, ku dengar kamu punya detektor logam. Bisakah kamu bantu mencarikan palu yang kutinggal di ladang? Tanya seorang petani, kawan lamamu. Kamu mengambil detektor logam dan mulai mencari, tapi alih-alih menemukan palu, kamu malah menemukan ratusan bahkan ribuan koin perak senilai $2 juta. Kamu sangat senang karena gegara petani itu kehilangan palu. Sekarang kamu kaya. Tunggu, karena tanah ini milik petani tadi, apakah kamu akan memberitahunya atau membawa pulang langsung penemuan ini? Kenyataannya, kedua pilihan itu tak terjadi. Pada tahun 1992, Eric Lawes membantu seorang petani mencari palu yang hilang di ladang dekat Hogsmeade, Suffolk, Inggris. Detektor logam menemukan harta karun bernilai sangat besar, ada sendok perak, perhiasan emas, lebih dari 5.000 koin emas, dan sekitar 14.000 koin perak. Eric tanpa sengaja menemukan koleksi emas dan perak terbesar dari zaman Romawi akhir di Inggris. Sayangnya, atau mungkin untungnya, dia dan petani itu tidak memiliki harta karun tersebut. Harta karun itu kini berada di British Museum.
Yuk kita tinggalkan ladang petani dan beralih ke pantai Mediterania. Bayangkan kamu adalah seorang penyelam scuba. Kemarin ada badai besar, tapi kini saat air tenang, kamu menyelam dan menemukan dasar laut yang dipenuhi dengan dinar emas. Kisah ini terjadi pada tahun 2015. Koin-koin yang terbawa badai ke pantai mungkin dicetak bahkan sebelum Perang Salib Pertama yang dimulai pada tahun 1096. Koleksi ini menjadi salah satu penemuan arkeologi paling mengesankan di dunia. Semua harta karun ini pasti bisa membuat pusing siapapun yang menemukannya, tapi mereka berakhir di museum. Dan itu hal yang baik karena kekayaan seperti ini bisa membuat orang jadi gila. Detektor logam dan pakaian selam membantu menemukan harta karun kuno. Selanjutnya apa nih? Gimana dengan anjing? Iya, mungkin anjing bisa menggantikan detektor logam. Pada tahun 2013, 2 orang mengajak anjing mereka jalan-jalan di halaman rumah di California Utara. Tiba-tiba mereka menemukan kaleng berkarat berisi koin-koin yang dicetak dari tahun 1847 hingga 1894. Ada sekitar 1.500 koin dan semuanya dari emas. Kesempatan lain untuk masa depan yang kaya dan bebas? Tidak kali ini. Penemuan ini menimbulkan kontroversi di antara para ahli. Ada satu versi yang menyatakan koin-koin ini mungkin dicuri dari US Mint. Tapi US Mint menyanggah mereka tidak pernah menyimpan emas ini di penyimpanan. Ya, menarik juga alasan menyembunyikan harta di halaman rumah orang lain. Beberapa pencuri mempertaruhkan kebebasan dan nyawa mereka untuk menjadi kaya. Ketika mereka berhasil, mereka hanya menyembunyikan koin-koin itu seakan tidak pernah ada. Sungguh aneh. Koin, perhiasan, benda meteorit, semuanya keren. Tapi yuk kita akhiri video ini dengan sesuatu yang megah dan epik. Para arkeolog melakukan penelitian di dekat pantai Mediterania Mesir dan menemukan harta karun di dalam kuil dan tempat suci yang tenggelam. Meskipun terkena ombak, gempa bumi, dan air laut, penemuan besar itu tetap terjaga dalam kondisi yang tidak buruk. Kuil ini dibangun sejak lama dan runtuh pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Kuil ini adalah bangunan penting di Mesir kuno. Orang-orang menganggap tempat ini suci. Para Firaun datang ke kuil ini untuk minta bantuan dari Yang Maha Kuasa dalam mitologi Mesir untuk mendapatkan gelar pemerintahan mereka. Gelar Raja Alam Semesta. Bagi banyak orang, tempat ini seperti pusat alam semesta dan sekarang tempat ini terlupakan di dasar laut, hampir hancur. Waktu tak menyisakan apapun. Para peneliti menemukan kuil ini dulunya bagian dari kota pelabuhan kuno. Dahulu di sini terjadi gempa bumi yang menghancurkan kota, gelombang pasang melunakkan tanah dan menyeret kota ke laut Mediterania. Saat memahami kuil tersebut, para ilmuwan menemukan banyak harta karun rahasia di sana, perhiasan emas dan bejana pualam. Di masa lalu, orang-orang menggunakannya untuk menyimpan parfum dan salep berminyak yang disebut unguents. Mungkin di Mesir kuno mereka mampu di bidang tata rias. Di dekat kuil, para arkeolog menemukan tempat suci Yunani. Rupanya, orang Yunani yang tinggal di Mesir atau datang ke sini untuk berbisnis ingin memberi penghormatan kepada Aphrodite, jadi mereka membangun bangunan kecil untuk menghormatinya. Di tempat itu, para arkeolog menemukan artefak perunggu dan keramik dari berbagai budaya. Para ilmuwan menemukan orang Yunani memiliki izin berdagang di kota Mesir, bahkan tinggal di sana. Tampaknya Firaun yang hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi menyukai orang Yunani. Profesi arkeolog sangat menarik ya, tapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan harta karun kuno? Sebelum menjawab pertanyaan ini, cari tahu hukum yang mengatur penemuan semacam itu di negaramu. Tentukan pilihanmu. Ada 2 pil, 1 pil merah, 1 pil biru. Minum pil biru tidak ada yang berubah. Minum pil merah dan kamu akan melihat dunia sebagaimana adanya. Sebuah simulasi. Ya, itulah alur cerita The Matrix. Tapi gagasan bahwa kita hidup di dunia virtual mungkin saja benar. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa membebaskan diri dari dunia itu. Para ilmuwan menyebutnya sebagai hipotesis simulasi. Semua yang kamu lihat, rasakan dan alami mungkin merupakan bagian dari sistem komputer berteknologi tinggi yang sangat detail. Dari jantungmu yang berdegup kencang saat bertemu dengan jodohmu,
hingga mobil mewah yang selalu kamu impikan, tidak ada yang nyata. Katakanlah teori ini benar, bagaimana cara kerjanya? Pada dasarnya ada dua jenis dunia virtual yang bisa membuat kita terjebak. Pertama, ada yang namanya simulasi yang diperoleh. Ada komandan pusat yang jelas, mirip seperti game master yang mengendalikan segala sesuatu yang kita alami. Anggap saja ini sebagai permainan video. Dalam hal ini kamu seperti avatar di The Sims dan ada yang mengendalikan duniamu. Makhluk yang lebih superior ini memilih pekerjaanmu, memutuskan kapan kamu harus ke kamar mandi, dan bahkan mungkin menyalakan api di dapurmu hanya untuk bersenang-senang. Oke, mungkin senang bukanlah kata yang tepat, karena ini lebih seperti penelitian sosiologis. Makhluk super cerdas ini mungkin telah menciptakan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana sejarah manusia berkembang. Mereka mungkin sedang menguji berbagai peristiwa dengan titik awal yang berbeda, hanya untuk melihat apa yang terjadi dan bagaimana kita dan makhluk lain di planet kita menghadapi tantangan yang berbeda. Sebagai contoh, kali ini mereka mencoba menempatkan dinosaurus di planet ini untuk menghadapi tumbukan meteor yang sangat besar itu. Ternyata tidak berhasil. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menguji kemampuan pemecahan masalah manusia. Itu mungkin menjelaskan kenapa mereka tidak menempatkan kita di dunia virtual yang 100% bahagia dan sempurna. Oke, tapi siapa mereka? Siapa yang mengendalikan simulasi kita? Bisa jadi mereka adalah makhluk transendental, sesuatu yang berada di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Atau bisa jadi makhluk luar angkasa. Jika satu peradaban galaksi menemukan cara membuat simulasi dengan ketepatan tinggi, mereka bisa membuat miliaran peradaban virtual. Masing-masing peradaban itu bisa memiliki triliunan makhluk, yang mereka perlukan hanyalah komputer yang lebih kuat. Faktanya hal ini mungkin menjelaskan kenapa kita tidak pernah melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa, meskipun mungkin ada 36 peradaban lain di Bima Sakti. Jika kita hidup dalam simulasi yang dikendalikan oleh makhluk kosmik, kita tidak akan bisa melihat atau menghubungi mereka, kecuali jika mereka menginginkannya. Arsitek hebat kita juga bisa menjadi AI yang sangat canggih, seperti versi ChatGPT yang gila kontrol, dan hal itu membawa kita ke jenis dunia virtual kedua yang bisa membuat kita terjebak, simulasi tanpa tuan. Simulasi ini berjalan tanpa bos, sama seperti cerita yang dibuat oleh AI. Dalam hal ini penciptanya tidak ada, tapi dunia simulasi terus berjalan sendiri. Pikirkan Star Wars Galaxies misalnya. Game yang didasarkan pada waralaba film terkenal ini dirilis pada tahun 2000-an. Ini adalah game dunia terbuka dan multi pemain, yang berarti kamu dapat dengan bebas menjelajahi peta interaktif yang besar tanpa dipaksa untuk mengikuti jalur yang ketat. Tapi servernya ditutup pada tahun 2011, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Beberapa penggemar setia masih memainkannya di server pribadi. Masalahnya adalah pengembangnya berhenti memperbaruinya, dan tanpa ada yang mengawasi apa yang dilakukan para pemain. Hal ini membuka peluang terjadinya lebih banyak gangguan. Hal-hal yang melampaui tujuan awal game ini dirancang dan yang seharusnya tidak ada di sana, namun game ini masih tetap berjalan. Sekarang terapkan situasi galaksi Star Wars ini pada realitas kita. Dalam teori simulasi tanpa tuan, alam semesta ini berantakan dan manusia adalah sebuah kesalahan. Alih-alih diciptakan dengan sengaja, kesadaran dan keberadaan kita mungkin saja muncul karena kecelakaan teknis. Jadi kita mungkin tidak lain hanyalah sebuah kesalahan dalam kode, seperti anomali terjebak di dalam simulasi tanpa pemilik, berjalan secara autopilot. Namun hal ini bisa mengarah pada skenario kiamat. Jika kewalahan dengan gangguan, simulasi ini bisa runtuh. Lihatlah, semakin banyak kita tahu, semakin buruk hasilnya. Evolusi budaya dan intelektual kita dapat memicu game over atau layar beku karena pemilik simulasi, siapapun mereka, mungkin tidak ingin kita mencari tahu. Mereka dapat mengatur ulang sistem atau menyingkirkan sumber kesalahan yang bisa jadi adalah manusia itu sendiri. Hal ini mirip dengan situasi Final Fantasy XIV. Game ini awalnya dirilis pada tahun 2010, tapi berantakan. Para pemain mengalami berbagai macam bug dan masalah teknis. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga game ini ditutup dan pengembang memutuskan untuk membangunnya kembali. Kemudian, mereka merilis versi baru dan lebih baik yang disebut A Realm Reborn. Dan kelahiran kembali
mungkin adalah hal yang tepat untuk kita. Bahkan sekitar 100 tahun dari sekarang, kita mungkin akan menciptakan AI yang mampu menjalankan simulasi seluruh umat manusia. AI ini akan menggunakan data dari arsip internet, sampel DNA, foto, video, dan sebagainya. Ini berarti bahwa setiap orang yang pernah hidup di bumi dapat diciptakan kembali di dunia virtual, dan dalam beberapa hal dilahirkan kembali. Masalahnya kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang masa lalu, terutama masa yang sangat jauh, sehingga simulasi ini mungkin tidak 100% akurat. Entah alam semesta kita dikendalikan oleh arsitek yang lebih tinggi atau kekuatan random dari AI yang sangat canggih. Beberapa ahli percaya bahwa ya itu mungkin. Berikut adalah beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk meretas simulasi tersebut. Kiat nomor 1, mulailah dengan menjelajahi ilusi, cari aturan atau kekurangannya, dan periksa pola-pola aneh dan hal-hal seperti deja vu yang mungkin menunjukkan struktur tersembunyinya. Kiat nomor 2, membebani sistem dengan data dalam jumlah besar. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dan mendorong batas-batas simulasi. Kiat nomor 3, hancurkan seluruh sistem dengan membuat semua orang menyadarinya misalnya. Pada titik tertentu simulasi akan menampilkan wujud aslinya atau mati total. Seluruh gagasan bahwa kita hidup di dunia virtual memang sangat menarik, tapi apakah itu nyata? Mari kita bicara angka. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kemungkinan bumi adalah sebuah simulasi, tapi kemungkinannya mungkin jauh lebih tinggi dari itu, karena ada banyak sekali dunia simulasi yang potensial. Dan di dalam setiap dunia simulasi itu, ada orang-orang simulasi yang telah menciptakan lebih banyak lagi dunia simulasi. Peluang untuk menemukan dirimu di satu dunia fisik yang sebenarnya hampir nol. Meskipun sangat sulit untuk membuktikannya, beberapa ahli percaya bahwa bukti-bukti ada di mana-mana. Bisa jadi sesederhana merasakan deja vu. Ya, perasaan aneh saat kamu merasa pernah mengalami sesuatu, meski itu terjadi untuk pertama kalinya. Hal itu sebenarnya bisa jadi merupakan retakan atau kekurangan sementara dalam realitas virtual. Bukti lain yang mungkin adalah apa yang dikenal sebagai efek Mandela. Ini terjadi ketika sekelompok besar orang mengingat sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi, seperti ingatan palsu bersama. Sebagai contoh, banyak orang yang mengingat kalimat ikonik, "Look, I'm your father" dari Star Wars. Namun yang sebenarnya dikatakan oleh Darth Vader adalah, "No, I'm your father." Bagi sebagian orang, ini cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah bagian dari sebuah simulasi. Dan meskipun kita belum menemukan pil merah itu, kita sekarang tahu bahwa bukan tidak mungkin untuk memecahkan kodenya. Jadi, mungkin bukan ide yang buruk untuk memberitahu Keanu Reeves tentang hal ini, untuk berjaga-jaga. Hobbit mungkin pernah beneran ada, tapi makhluk kecil ini nggak tinggal di rumah-rumah bundar nyaman di atas bukit seperti di film The Lord of the Rings. Mereka kemungkinan hidup di sebuah pulau terpencil di Indonesia, mendaki gunung dan bersembunyi di hutan yang lebat. Sebentar, apakah mereka manusia? Nah, lokasi yang dimaksud adalah Pulau Flores, sebuah tempat bak surga di Samudra Hindia. Saat ini, pulau ini dikenal sebagai rumah bagi komodo, kadal terbesar di dunia. Tapi di masa lalu, Flores juga menjadi rumah bagi spesies manusia berukuran sangat kecil yang dikenal sebagai Homo floresiensis. Di tahun 2003, para ahli menggali sebuah gua bernama Liang Bua dan menemukan lebih dari 100 fosil spesies ini. Penemuan ini sangat penting karena menentang pemahaman kita tentang sejarah manusia. Sebelumnya, sebagian besar ahli mengira bahwa Homo sapiens alias spesies kita adalah satu-satunya yang berhasil melakukan perjalanan ke luar daratan Asia Tenggara menuju Papua Nugini dan Australia. Tapi kalau itu benar, terus bagaimana nenek moyang kita bisa sampai ke Pulau Flores? Sebelum kamu menjawab naik perahu, perlu kuingatkan bahwa sangat mustahil spesies manusia purba mampu membuat kapal yang kuat dan cukup besar untuk menyeberangi lautan. Mungkin mereka berenang ke sana atau berteleportasi.
Terlepas dari lelucon tadi, kenyataannya kita masih belum tahu persis bagaimana atau kapan Homo floresiensis tiba di sana. Penelitian terbaru menunjukkan mereka mungkin keturunan dari Homo erectus, salah satu spesies mirip manusia pertama yang kita ketahui. Menurut teori ini, mereka mungkin melakukan perjalanan sejauh 724 km ke arah timur dari Pulau Jawa dan sampai di Flores sekitar 1 juta tahun lalu. Setelah hidup terisolasi di Flores, tubuh mereka menyusut seiring waktu dan akhirnya menjadi sangat pendek. Tapi itu baru teori dan belum ada banyak bukti kuat yang mendukungnya. Yang pasti, tubuh mereka sangat pendek dibandingkan manusia modern. Awalnya, perkiraan tinggi mereka sekitar 106 cm. Tapi ini berubah pada tahun 2016 ketika para ahli menemukan fosil baru termasuk tulang lengan berukuran kecil dan beberapa gigi yang menunjukkan mereka lebih kecil lagi, sekitar 6,1 cm lebih pendek. Para hobbit ini juga memiliki tengkorak dan otak yang sangat kecil, sekitar sepertiga otak kita. Mereka memiliki pinggul dan bahu lebar, kaki pendek, serta telapak kaki besar dan rata. Tulang mereka sangat kecil, sehingga pada awalnya para ahli mengira itu tulang anak-anak. Tapi ternyata bukan, karena adanya gigi bungsu, sudah pasti itu tulang manusia dewasa. Hanya saja tubuhnya sangat kecil. Karena penampilan mereka yang kecil dan aneh, media mulai menyebut spesies purba ini sebagai hobbit sungguhan. Sama seperti karakter ciptaan J.R.R. Tolkien itu loh, Lord of the Rings, Frodo Baggins. Terus kenapa tubuhnya sangat kecil? Ada dua teori utama. Yang pertama, mereka bukanlah spesies berbeda. Beberapa ahli percaya mereka sebenarnya adalah Homo sapiens, sama seperti kita, tapi memiliki kondisi yang menyebabkan otak berukuran lebih kecil, seperti mikrosefali. Tapi banyak ahli menolak gagasan ini karena anatomi manusia dengan kondisi pertumbuhan yang sama saat ini gak sesuai dengan yang ada pada orang-orang kecil dari Flores. Oke, lanjut. Teori kedua disebut sebagai dwarfisme pulau. Pada dasarnya, saat hewan besar hidup di pulau-pulau terpencil, tubuhnya cenderung mengecil karena pasokan makanannya terbatas. Contohnya, ada gajah kerdil yang sudah lama hidup di Sisilia dan Malta, dan tingginya hanya sekitar 90 cm. Sementara itu, kerabatnya di daratan Eropa tingginya sekitar 4 meter. Dengan tubuh berukuran kecil, hewan ini butuh lebih sedikit makanan, yang berarti punya peluang lebih besar untuk bisa bertahan hidup di pulau. Faktor lain penyebab dwarfisme ini adalah hewan-hewan ini gak perlu mempertahankan diri dari predator besar. Maksudku, kalau kita berada di pulau terpencil tanpa singa atau harimau, kita gak perlu tubuh besar. Jadi, mungkin inilah yang terjadi pada para hobbit. Menurut penelitian, mereka hidup di Indonesia sekitar 100.000 hingga 50.000 tahun lalu. Tapi setelah bertahan begitu lama, orang-orang pendek ini menghilang secara misterius. Ada kemungkinan mereka menghilang setelah 8 letusan gunung berapi besar melanda wilayahnya. Gagasan ini muncul usai peneliti menemukan lapisan abu vulkanik tebal tepat di atas tempat fosil-fosil pertama kali ditemukan. Bahkan dengan bukti ini, gak ada yang bisa memastikan letusan gunung berapi jadi penyebab menghilangnya mereka. Dan baru-baru ini, seorang antropolog mempertanyakan teori ini dengan mengatakan mereka mungkin masih hidup sampai sekarang. Hah? Beneran? Agak di luar nalar, tapi dia sudah berbicara dengan puluhan warga lokal yang yakin pernah melihat langsung manusia kecil mirip hobbit di pulau terpencil Flores. Bahkan cerita-cerita misterius tentang penampakan ini sudah diceritakan jauh sebelum sisa-sisa tulang Homo floresiensis ditemukan. Jadi mereka bukan ngarang cerita-cerita ini usai mendengar tentang fosil-fosil itu. Seenggaknya 30 orang yang tinggal di sana mengaku pernah melihat dengan mata kepala sendiri makhluk yang mirip perpaduan kera dan manusia. Wajahnya mirip kera dan jelas lebih kecil dan berbulu daripada manusia, tapi berjalan tegak dengan kedua kaki menapak tanah seperti manusia.
Penduduk lokal menyebutnya Lai Hoa. Terus kita sebut apa ya? Mungkinkah makhluk ini Homo floresiensis yang terkenal itu? Mungkin aja sih. Antropolog Gregory Ford sudah bekerja di Pulau Flores sejak tahun 80-an. Dan dia mengatakan deskripsi penduduk setempat sangat mirip dengan bayangan kita tentang manusia purba bertubuh pendek ini. Kamu mungkin penasaran apakah Lai Hoa hanyalah legenda, seperti cerita seram untuk menakut-takuti orang? Memang sih, sebagian deskripsinya bertentangan dengan sains. Beberapa mengatakan setelah mereka melihat makhluk ini, ia langsung terbang dan menghilang begitu saja secara ajaib. Tapi, peneliti juga menekankan kalau banyak penduduk setempat yang memberikan deskripsi fisik sangat rinci tentang makhluk itu. Detailnya memang sedikit bervariasi. Ini normal saat banyak orang menyaksikan hal yang sama. Tapi mereka nggak mengatakan makhluk ini punya kekuatan super. Nah, Ford mulai bertanya-tanya, apakah kita satu-satunya spesies manusia yang tersisa di planet ini? Bisa jadi mereka hobbit sungguhan yang hidup di dunia nyata. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan di awal video. Apakah mereka manusia? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Bisa saja makhluk yang terlihat di Pulau Flores adalah populasi manusia modern yang belum terjamah. Tapi bisa juga mereka spesies monyet yang belum diketahui. Tapi karena belum ada bukti lain untuk kedua teori ini, kemungkinan terbesar saat ini adalah makhluk mirip manusia kera bisa saja masih ada di luar sana. Oke, tapi kalau makhluk ini hidup bersama kita, kenapa nggak ada yang pernah memotretnya? Nah, manusia kera adalah bagian dari pulau itu, sama seperti makhluk langka lainnya, contohnya komodo. Beda dengan orang-orang yang percaya Bigfoot ada, penduduk lokal mungkin nggak aktif mencari makhluk ini. Menurut antropolog, nggak ada alasan, baik finansial, sosial, atau lainnya, untuk mencari manusia kera. Dan karena kebanyakan nggak paham tentang penelitian ilmiah, atau teori apapun yang mengatakan makhluk ini nggak nyata, mereka nggak terlalu peduli untuk membuktikan sains salah. Ford menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2018. Tapi ia mengatakan sejak saat itu, banyak orang melihat makhluk aneh itu berjalan di sekitar Pulau Flores. Dua pemuda dari Inggris pergi ke sana untuk snorkeling. Saat pergi mendaki gunung, mereka melihat sesuatu yang benar-benar mirip manusia kera. Jadi, siapa yang tahu? Mungkin kamu juga akan berkesempatan melihat hobbit sungguhan saat berkunjung ke Flores.